Apakah menikah di bulan haram itu memiliki dalil yang melarang atau bagaimana? Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apakah menikah di bulan-bulan haram atau kebiasaan orang melarang menikah, melakukan pernikahan di bulan Muharram terutama atau di bulan Safar, hal ini tidaklah muncul dan pertanyaan ini tidaklah akan timbul kecuali karena sudah menyebarnya permasalahan-permasalahan ini, anggapan-anggapan di masyarakat bahwa adanya kesialan-kesialan yang akan didapatkan oleh seseorang pada momentum tertentu atau karena adanya keadaan-keadaan tertentu di waktu-waktu tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu atau karena ada suatu hal-hal dan kejadian-kejadian tertentu. Dan dalam agama kita hal yang seperti ini dilarang. Seseorang yang menganggap terjadinya kesialan di dalam hidupnya karena adanya sesuatu hal yang dia lihat atau yang dia dengar, maka itu dinamakan dengan apa? Tatayyur. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami merasa mendapatkan sial karena kehadiran kalian. Dan anggapan masyarakat kita banyak. Di antara tatayyur yang terjadi di masyarakat kita banyak sekali, ya. Adanya orang yang merasa mendapatkan kesialan, mendapatkan musibah karena adanya kejadian-kejadian yang dia dengar, keadaan-keadaan yang dia lihat, seperti orang yang ketika keluar rumah ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba dia menemukan adanya kucing yang mati di hadapan rumahnya, ada burung yang mati di hadapan rumahnya, ada burung gagak yang mengicari di atas rumahnya, dan seterusnya, sehingga mereka menunda. Atau sebagian mereka melihat adanya burung, tiba-tiba dia terbang ke arah kiri, seolah-olah itu menandakan bahwasanya akan ada terjadi musibah. Ketika ke kanan, maka itu adalah penanda kebaikan. Ini semuanya tatayyur, bagian daripada tiarah yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap sial itu adalah kesyirikan. Menganggap sial karena keadaan-keadaan tertentu adalah kesyirikan. Seseorang yang menjadikan kesialannya karena sesuatu yang dia dengar dan dia lihat adalah merupakan kesyirikan. Dan tidak ada satupun di antara kita kecuali merasakan hal yang seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari sebagian hambanya dengan rasa tawakal yang dia datangkan dalam jiwanya kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan at-tiyarah, tatayyur, dimaknai oleh para ulama kita itu adalah merasa sial dari suatu pertanda yang dia lihat ataupun yang dia dengar. Lihat bagaimana Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahayanya hal yang seperti ini. Ya, bahayanya hal yang seperti ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Laisa minna man tatayyara aw tutayyara bih. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan tatayyur atau orang yang melakukan atau orang yang meminta dilakukan tatayyur. Bukan dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka melakukan tatayyur. Ini burung ke sana nih, nggak apa, kita lanjutkan perjalanan. Oh, ini burungnya larinya ke kiri, kita tunda, ada bahaya, dan seterusnya. Ini orang yang bertatayur. Atau orang yang meminta untuk dilakukan tatayur. Pak, ini saya ingin berjalan, tapi saya masih ragu-ragu apakah perjalanan ini kira-kira aman atau tidak. Tolong buat sesuatu yang bisa meyakinkan saya untuk melakukan perjalanan atau menggagalkan perjalanan. Akhirnya dilakukan tatayur. Orang yang minta dan orang pelaku tatayur sama-sama dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, banyak sekali contoh-contoh di masyarakat kita yang beranggapan tentang adanya tatayur seperti ini. Contohnya lagi, seseorang ketika hendak pergi keluar rumah, tiba-tiba dia melihat adanya cicak atau dia kejatuhan cicak. Biasanya orang akan menggagalkan bepergiannya. Dia kemudian timbul di perasaannya rasa khawatir, rasial, atau pertanda akan adanya keburukan-keburukan yang dia akan dapatkan dalam perjalanannya. Jika dia mengurungkan niatnya untuk pergi, kemudian dia gagalkan, maka inilah dia tatayur.
Tapi kalau dia sempat ada perasaan, jangan-jangan pertanda, kemudian dia katakan, lah, semuanya sesuai dengan kehendak Allah, maka saya bertawakal kepada Allah sebagaimana doa yang kita ucapkan ketika kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya keluar dengan penuh tawakal kepada Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa ini, maka faqad hudiya wa wuqiya wa kufiya, dia sudah diberikan petunjuk oleh Allah, dijaga dari keburukan-keburukan dan dicukupkan kebutuhannya. Terus dari mana kesialan yang ada? Ya, demikian anggapan orang yang bertanya tadi, atau pertanyaan yang disebutkan tadi. Mungkin ini bukan anggapan dia, tapi ada pertanyaan yang disampaikan, ya. Maka tidak ada hari sial di dalam Islam. Tidak ada hari sial di dalam Islam. Mau menikah kapan pun saja boleh. Bahkan menikah di bulan Ramadan pun halal. Yang tidak boleh melakukan resepsi di siang bulan Ramadan. Ini yang haram. Tidak boleh. Tapi akad pernikahan di bulan Ramadan boleh-boleh saja. Dan nanti melakukan hal yang sudah dihalalkan itu di malam harinya. Akadnya boleh-boleh saja dilakukan di siang hari Ramadan. Begitu juga melakukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar. La tiarah. Ya, tidak ada tiarah. Juga tidak ada tiwalah, dan juga tidak ada hal-hal menganggap sial tentang sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan suatu masa kemudian ada keburukan, kecuali keburukan itu karena ulahnya dirinya sendiri. Adapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai sebab kesialan, apalagi bulan haram, bulan yang mulia. Sebagaimana para ulama kita sebutkan, siapa yang beramal saleh di bulan-bulan haram, nilai pahalanya itu lebih besar dibandingkan ketika diamalkan di bulan yang lainnya. Sementara sekarang menikah bagian daripada kebaikan atau bukan? Kebaikan, amal saleh, bahkan itu nisfuddin, setengah dari agama, separuh dari agama. Maka orang yang melakukan separuh dari agamanya di bulan haram, pahalanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Terus dari mana datangnya keharaman, pelarangan untuk menikah di bulan-bulan haram? Sementara kita tahu dia adalah ibadah yang agung. Sementara kita tahu dia adalah merupakan bentuk kehormatan seseorang bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, masih banyak sekali contoh-contoh tatayyur yang tersebar di masyarakat kita. Di antaranya merasa akan ada yang mati karena ada burung gagak yang mengitari di atas rumah kita, ada yang mau mati, ada yang mau meninggal. Atau merasakan ada yang mati ketika mata itu berkedut, ya, berkedut di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Atau ada orang yang menggibahi kita kalau sekiranya itu telinga kita berdenging di sebelah kiri, kalau berdenging di sebelah kanan ada orang yang menyebutkan kebaikan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Merasa sial ketika digosipi, ya, merasa sial ketika ada gelas yang pecah. Banyak terjadi. Tiba-tiba foto di rumah kita terjatuh pecah dengan sendirinya. Ada apa dengan anak saya? Ada apa dengan anak saya? Tiba-tiba foto gambar anak kita terjatuh dari dinding. Kita katakan apa yang terjadi? Jangan. Kemudian dia telepon merasakan ada kesialan dan seterusnya. Maka tidak ada kaitannya antara gambar yang terjatuh dengan anak mendapatkan kesialan. Kalaupun memang ternyata kebetulan, maka semuanya itu dengan ketentuan Allah, bukan karena jatuhnya gambar yang menjadikan anaknya mendapatkan kesialan, tapi memang karena adanya takdir Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, tatayyur ini adalah merupakan kesyirikan. La adwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tiarah, dan juga tidak ada pengaruh dari tiarah. Tidak ada pengaruh dari hal-hal yang dia menganggap itu sial, ya. At-tiyaratu zirkun, at-tiyaratu zirkun. Karena semua itu bagian daripada kesyirikan, kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami nasihatkan kepada yang bertanya atau kepada yang sering mengungkit-ungkit atau mengkait-kaitkan suatu keadaan dengan sebuah kesialan, kami nasihatkan bahwa gantungkan hati kita semuanya kepada Allah. Bertawakallah kita kepadanya semata, karena Allah lah yang menetapkan kebaikan dan juga yang menolak kebaikan dari seseorang. Wa ma bikum min ni'matin
faminallah, dan apapun yang menimpa kita dan apa saja nikmat yang kita dapatkan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, dan maka kemudian bila kamu ditimpa dengan kemudaratan, maka hendaknya hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, karena nikmat darinya, keburukan juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu, dan jika sekiranya menimpa kalian suatu mudarat, keburukan dan musibah, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan dan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka mintalah keselamatan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada tiarah dan anggapan sial dalam agama kita, terutama dalam hal kebaikan. Menikah di bulan haram, maka ini adalah merupakan hal kebajikan dan diutamakan. Wallahu taala a'lam bis-shawab.